dan menuliskan atau menjelaskan apa yang perlu diutarakan. Oke, hari ini kita akan ngomong masalah adversarial search gitu ya. Kayaknya hanya slide ini yang saya bangun sendiri, yang lain tidak saya bangun sendiri. Sebentar. Oh ya, adversarial search. Beberapa materi yang terkait dengan adversarial search ini adalah ada definisi dari adversarial search itu sendiri, terus kemudian zero sum heuristic. Ini akan menjadi pembeda sesuatu yang bisa dimanfaatkan sebagai adversarial search atau tidak bisa dimanfaatkan sebagai adversarial search gitu ya. Terus kemudian yang lain lagi adalah minimax algorithm. Terus kemudian algoritma alpha beta pruning gitu ya, meskipun dalam pengembangannya mungkin adversarial search tidak terlalu banyak gitu ya. Mungkin kalau teman-teman mencoba untuk mengimplementasikan algoritma atau kasus yang sifatnya adalah turn based, maka ini sebenarnya adalah salah satu solusi yang bisa dimanfaatkan. Dari sisi definisi, adversarial search ini mungkin berbeda dengan yang sebelumnya. Kita masih mengenal ada yang dinamakan dengan state, gitu ya. Contoh misalkan kemarin state-nya adalah arat, kita berada di posisi arat, ataupun mungkin kombinasi dari add puzzle seperti itu. Nah, dalam konteks yang kita akan hadapi di sini, sesuatu yang ada itu mungkin nanti akan kita nyatakan sebagai state. Contoh misalkan dalam 2 game, ada yang pernah main kiri ataupun kanan mungkin? Yang kiri, yang hijau, ada yang pernah bermain? Pernah, Mas. Belum. Pernah, ya. Mas Ardi belum pernah. Kang Asep? Sudah pernah, Mas. Sudah pernah ya, Mas ya? Oke. Apa namanya, Mas? Kang Asep? Kalau dulu tuh catur Igo saya tahunya, Mas. Igo yang ini? Oh, Igo yang itu ya, berarti yang itu. Igo yang ini. Bukan Igo, Go ya. Lebih tepatnya Go. Oh iya. Go. Menang, Mas. Aku gak sempat main Go sampai di akhir. Itu sih waktu kecil kan ada kartunnya tuh, sempat main-main sama teman-teman waktu kecil tapi waktu kecil. Ya. Oke. Ada kartun. Ya. Kalau nggak salah ini ya tujuannya adalah melingkupi area ya. Jadi kalau yang hitam ngelewatin Kalau yang putih diapit sama yang hitam berarti yang putihnya jadi hitam. Kayak gitu sih. Mengapit ya, intinya adalah mengapit. Dalam konteks filosofi mungkin ini menjadi tantangan bagi para jenderal untuk bisa membuat sebuah strategi gitu ya, strategi dari sebuah permainan gitu ya. Ya, itu untuk yang Go ya, Go. Aku belum pernah memainkan Go gitu ya. Yang ini Mas Aryo jago nggak? Ini Otelo sih kayaknya namanya. Ya, Otelo benar. Ada beberapa nama. Nama yang satunya adalah Otelo, nama yang lain adalah Reversi. Sering menang, Mas? Cukup sering sih. Kalau main ini yang penting kita ngontrolnya bidak pinggir sama sudut. Ya kalau udah dapat sudut biasanya tuh udah bisa menang kemana-mana gitu. Ya, oke. Seperti ini ya. Jadi kita bisa bermain. Kalau seandainya ada yang hampir mirip dengan yang tadi, kalau kita bisa mengapit, maka kita akan mendapatkan poin dari lawan gitu ya. Kalau yang Go yang sebelumnya, kita harus mengapitnya mengelilingi ya, Mas Asep ya, Kang Asep ya. Kalau saya ya Mas. Ya, kalau yang ini kan hanya mengapit saja ya. Melewati. Contoh misalkan ini kita hitam, terus kemudian hitamnya berubah, terus kemudian ini si komputer bermain gitu ya. Terus kemudian ini aku kalau lawan komputer bisa kalah kayak Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Oke. Cek bagus juga ini mainnya si komputer. Ya, oke lah. Bentar. Ini contoh ya, kalau kita main kayak gimana hasilnya. Bagus mainnya dia. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Kita nggak akan bermain, jadi saya skip aja di bagian ini. Yang menjadi permasalahan dalam bentuk permainan yang semacam itu adalah ada yang dinamakan dengan saling menjadi oponen gitu ya. Kita melawan
melawan pihak lain yang sedang bermain. Contoh misalkan yang hitam melawan yang putih gitu ya, ataupun mungkin di posisi ini juga sama, atau dalam permainan catur pun hal yang terjadi sama gitu ya. Namun dalam konteks yang lain mungkin bisa di dalam bentuk kayaknya jangan sampai yang ini ya. Trading ataupun bisnis. Trading di sini kita bisa contoh misalkan forex ya. Forex kan kita bisa beli, bisa kita nggak mungkin beli terus gitu ya, karena resource kita terbatas gitu ya. Kadang kita beli, kadang kita jual gitu ya. Pada saat kita membeli dan pada saat kita menjual, ada sesuatu di sana di mana terjadi perubahan state gitu ya. Pada saat kita membeli katakanlah ada resource yang naik, ada resource yang turun seperti itu. Terus kemudian kurang lebih seperti itu. Terus kemudian yang menjadi permasalahannya adalah kita sebenarnya tidak bisa mengontrol semuanya gitu ya. Dalam konteks adversarial search, oponen pun akan melakukan controlling terhadap kita gitu ya. Contoh misalkan yang tadi di permainan Othello yang tadi saya tunjukkan sebentar, kayaknya kalau aku lanjutin bakal kalah tadi ya. Kurang lebih seperti itu. Ada pihak lain yang mengontrol permainan kita gitu ya. Dalam konteks yang ini adalah ada aspek unpredictable di mana mungkin semuanya terprediksi oleh kita, tapi ada di sisi-sisi tertentu di mana kita tidak bisa mempengaruhi atau memastikan bahwa lawan akan melakukan atau mengambil langkah yang apa gitu ya. Dan dalam konteks-konteks tertentu juga state yang ada terkadang membuat kita menjadi tidak bagus, atau dalam hal ini adalah tidak nyaman gitu ya. Contoh misalkan dalam yang tadi udah aku tutup belum ya. Dalam konteks yang ini mungkin saya sudah dalam posisi di mana saya dipaksa untuk menyerahkan satu sisi gitu ya. Sisi yang di sini meskipun saya sudah dapat, mungkin saya dipaksa untuk bisa dapat di sini, dan kalau saya menyerahkan di sini artinya si lawan juga sebenarnya bisa mengambil di posisi ini, sehingga nanti dia bisa bergeser ke arah kiri ataupun ke kanan gitu ya. Jadi dalam satu kondisi terkadang kita melihat bahwa ada kondisi tidak menyenangkan bagi kita gitu ya. Dan demikian juga sebaliknya, dalam kondisi permainan kan kadang juga kita merasa di atas angin gitu ya, mungkin ya. Kurang lebih seperti itu. Kondisinya berubah-ubah gitu ya. Yang kita bisa lakukan adalah kita bisa mengubah state yang menjadi kontrol kita. Jadi kalau kita bermain putih ya pada saat kita memiliki kesempatan bermain putih, itulah saat kita untuk bisa mengontrol state yang ada. Ada banyak permainan yang bisa kita mainkan atau kita lakukan dengan proses pencarian adversarial search, atau mungkin pencarian yang berlawanan ini. Salah satunya adalah tic-tac-toe. Saya yakin teman-teman sudah pernah memainkan yang ini. Kalau yang tadi mungkin tidak semua memainkan gitu ya. Di tic-tac-toe ini adalah kalau nggak salah kita gimana caranya untuk mendapatkan 3 baris berturutannya, entah itu baris ataupun kolom ataupun diagonal ya. Itu mungkin yang menjadi goal dari kita. Permainan ini memiliki goal tertentu gitu ya. Sama seperti yang tadi, di sini juga reversi memiliki goal tertentu, di mana goalnya adalah memiliki poin paling tinggi gitu ya. Sedangkan yang go di sini pun sama, memiliki poin paling tinggi. Ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan dominansi dari masing-masing bidak ini gitu ya. Nah, dominansi ini bisa didapatkan di ujung, bukan ada di awal gitu ya. Meskipun terkadang kita seolah-olah menang gitu ya dalam pertengahan game, bisa saja di dalam ujungnya kita bisa kalah gitu ya. Dan di situ juga akan menjadi salah satu strategi dari algoritma kita, ataupun dalam konteks orang juga bagaimana memainkan supaya di akhirnya yang menjadi pemenang gitu ya. Itu mungkin yang menjadi permasalahan. Terus kemudian goalnya adalah to get 3. Ini untuk goal yang di tic-tac-toe ya. Tadi sudah kita utarakan bagaimana caranya mendapat tiga berturutan, baik itu horizontal, vertikal maupun diagonal. Yang menjadi
permainan ini adalah mungkin sangat menarik bagi kita karena ini simple gitu ya, dan kita mungkin juga bisa mainkan dalam berbagai situasi gitu ya. Pada saat kita memainkan permainan yang semacam ini, salah satu yang menjadi karakteristik dari adversarial search adalah kita menginginkan bahwa lawan kita kalah, gitu ya. Dan demikian juga kebalikannya, lawan menginginkan supaya dia menang dan kita yang kalah, gitu ya. Jadi dalam dua pihak ini saling mengalahkan dan memiliki tujuan yang sama dalam opposite, gitu ya, dalam hal yang berlawanan seperti itu. Nah, permainan yang lain mungkin teman-teman tahu ada catur gitu ya. Catur ini mungkin saya yakin semua orang sudah mengetahui catur seperti apa. Terus kemudian masalahnya adalah bagus untuk bermain atau enggak, itu mungkin yang menjadi permasalahan gitu ya. Tujuannya simple, bagaimana mengcapture opponent's king gitu ya. Jadi kalau kita bermain putih ya berarti gimana caranya untuk mengcapture raja lawan gitu ya, mematikan raja lawan. Ada aturan-aturan yang bisa dilakukan untuk yang king punya cara bergerak, queen punya cara bergerak, bisa dan bidak ini pun juga memiliki cara bergerak. Pionnya, teman-teman menyebutnya sebagai pion. Pion punya cara bergeraknya sendiri gitu ya. Jadi masing-masing memiliki rule dan ini yang akan kita lakukan gitu ya dalam permainan catur. Pada saat kita menata satu buah catur dalam initial state-nya, itu akan kita katakan sebagai state gitu ya. Jadi yang belum pernah digerakkan sama sekali itu adalah satu state awal. Terus kemudian pada saat kita memajukan bidak ataupun pion, maka itu yang akan menjadi state berikutnya, dan ini akan dilakukan secara bergantian gitu ya. Apakah hanya permainan ini? Jawabannya tidak gitu ya. Jadi bisa juga teman-teman bermain kartu gitu ya. Bermain kartu kan bisa saling melawan gitu ya. Kartu apapun, contoh misalkan kartu ini domino gitu ya, ataupun mungkin remi ataupun yang lain dengan berbagai macam variasi permainan gitu ya. Itu pun akan menjadi salah satu kasus yang mungkin akan bisa kita hadapi gitu ya. Nah, salah satu yang perlu diperhatikan pada saat kita ngomong masalah adversarial search ini adalah yang dinamakan dengan zero sum heuristic. Jadi yang dinamakan dengan zero sum heuristic ini adalah kita akan mengatakan bahwa intinya kita akan mengatakan bahwa pada saat kita mendapatkan sebuah poin, harusnya orang lain atau yang lawan kita, yang menjadi lawan kita itu akan mendapatkan nilai sebesar sebesar nilai yang kita dapatkan, tapi dengan tanda negatif gitu. Jadi artinya kalau kita memiliki poin +1 berarti lawan juga harus mendapatkan nilai -1 gitu ya. Sehingga kalau kita jumlahkan poin kita dengan poin lawan itu akan menghasilkan nilai 0 gitu ya. Jadi selalu dalam sebuah state akan dikatakan sebagai 0 gitu ya. Berbagai macam kondisi bisa didapatkan gitu ya. Contoh misalkan dalam posisi ini mungkin kita akan katakan bahwa zero sum-nya adalah kita akan mendapatkan nilai 1 pada saat menang, 0 pada saat draw di posisi akhirnya, terus kemudian -1 pada saat kita kalah gitu. Jadi dalam posisi itu mungkin kita yang pada saat kita menang, lawan pasti akan kalah, sehingga kalau kita jumlahkan adalah 0 ya, zero sum gitu ya. Terus kemudian 0 pada saat kita mengalami draw atau imbang gitu ya, kita mendapatkan nilai 0, lawan juga mendapatkan nilai 0, sehingga dalam posisi itu kalau kita jumlahkan akan menghasilkan nilai draw gitu ya, seperti itu. Terus kemudian dalam kasus kita untuk yang tic-tac-toe terutama, ini many states end up with draw conditions gitu ya. Jadi mungkin agak repot untuk kita implementasikan dalam adversarial search, meskipun ini memungkinkan gitu ya. Memungkinkannya gimana? Dari sisi level paling kita hanya memiliki ada 9 level. Terus kemudian dari sisi branching factor juga
kayaknya yang paling tinggi branching faktornya adalah 9, on average mungkin 5 ya. 5 percabangan gitu. Jadi 9 ke bawah pangkat 5 gitu ya. Mungkin dari sisi tree-nya tidak terlalu besar gitu ya. Ini masih bisa diselesaikan. Terus kemudian apa yang bisa kita lakukan? Yang lain lagi mungkin dari sisi chess, ini mungkin pada saat kita memainkan catur, bisa jadi kita punya rule gitu ya, bahwa yang dinamakan dengan pion ini adalah nilainya lebih besar daripada benteng ataupun queen gitu ya. Dan untuk menyatakan kondisi menang ataupun kalah, mungkin kita bisa nyatakan bahwa yang namanya raja ini adalah memiliki nilai yang lebih besar daripada yang lainnya gitu ya. Kenapa memiliki nilai besar dari yang lainnya? Karena kalau seandainya raja ini yang tercaptures, maka permainan sudah berakhir dengan kekalahan di pihak yang rajanya tercaptures gitu ya. Mungkin kita bisa nyatakan dengan zero sum-nya adalah seperti ini gitu ya. Contoh misalkan pada saat kita bermain sebagai putih gitu ya, terus kemudian kita kehilangan satu pion gitu ya, maka kita bisa berikan katakanlah skornya adalah -1 gitu ya. Sehingga kalau kita jumlahkan karena kita kekurangan 1, maka harusnya pihak lawan juga akan mendapatkan nilai +1 gitu ya. Sehingga dengan konsep yang seperti itu, kita kekurangan 1, lawan kelebihan 1, maka pada saat kita jumlahkan akan menghasilkan sesuatu yang dinamakan dengan zero sum gitu ya. Terus kemudian kita harus tentukan poin-poin itu dengan seksama gitu ya. Kenapa? Alasannya adalah kalau seandainya tidak kita tentukan dengan cara yang seksama, mungkin kita bisa katakan bahwa king ini permainan tidak akan bisa terdefinisi dengan baik. Contoh misalkan nilai dari king ini dinilai berapa, itu mungkin nanti akan menjadi sebuah challenge tersendiri gitu ya. Queen nilainya berapa, dan seterusnya. Contoh misalkan di posisi ini sebenarnya ini definisi yang salah dari saya, mungkin alasannya adalah pawn atau pion ini ada kemungkinan untuk bisa promosi menjadi queen. Jadi artinya harusnya ini harus lebih besar dari queen ditambah dengan 2 knight, ditambah dengan 2 bishop, ditambah dengan 2 rook, ditambah dengan pawn atau pion yang bisa menjadi queen. Jadi 8 kali senilai jumlah queen. Kurang lebih seperti itu. Jadi 9 queen ditambah dengan yang lain. Itu mungkin yang dari sisi scoring. Namun dari sisi zero sum-nya mungkin pada saat kita mendapatkan poin tertentu, harusnya si lawan juga mendapatkan nilai yang sifatnya adalah minus nilai tertentu, sehingga kalau kita jumlahkan adalah zero sum. Tadi Mas Aryo ngomong ini namanya Othello ya Mas Aryo ya? Atau nama lainnya adalah reversi. Jadi di reversi ini adalah gimana caranya supaya kita bisa mengapit bidak gitu ya. Mengapit bidak. Tadi ada new game-nya. Games how to play. Ini ada how to play-nya. Jordan. Ini how to play-nya adalah pertama kali kita dalam kondisi yang seperti ini, terus kemudian langkah yang berikutnya kalau yang catur adalah yang putih yang memainkan pertama kali. Kalau di reversi ini hitam yang memainkan pertama kali. Jadi pada saat di posisi tertentu kita bisa bermain kalau seandainya kita memiliki sesuatu yang bisa diapit ya. Contoh misalkan di posisi ini ada 4 kondisi yang bisa diapit gitu ya. Posisi di sini, di sini, di sini, dan di sini gitu ya. Jadi di posisi itu ada 4 posisi yang bisa diapit. Terus kemudian pada saat kita apit, katakanlah kita bermain hitam gitu ya. Terus kemudian kita bermain di sana, maka kita akan mendapatkan bahwa putih ini akan berubah nilainya menjadi hitam gitu ya. Bidaknya akan dibalik. Kalau dalam permainannya sesungguhnya dia akan dibalik gitu ya, dibalik menjadi dari putih menjadi hitam, sehingga hitam mendapatkan 1, 2, 3, 4, terus kemudian putihnya adalah 1. Nah, zero sum-nya gimana? Zero sum-nya adalah mungkin di posisi ini, zero sum-nya adalah kita bisa dapatkan bahwa 7 dikurang dengan 13 gitu ya. Itu yang akan menjadi poin kita gitu ya. Terus kemudian poin lawan adalah 13 dikurang dengan 7.
Ya, jadi di posisi itu kan kalau kita jumlahkan nilainya akan mendapatkan sebuah nilai yang juga bisa dikonversikan menjadi nilai zero sum seperti itu. Nah, dengan kondisi zero sum seperti itu, maka nanti zero sum ini akan dipergunakan untuk proses searching gitu ya, atau pencarian yang bisa kita sifatnya adalah pencarian adversarial. Salah satu algoritma yang bisa dimanfaatkan ini adalah ada algoritma minimax. Jadi di minimax algoritma ini mungkin salah satu algoritma yang naif gitu ya, hampir mirip dengan brute force dari sisi strategi algoritma gitu ya, di mana kita akan menggunakan sebuah pohon untuk memprediksi bagaimana si oponen ini akan melakukan langkahnya gitu ya. Mungkin tidak tree-nya tidak tak terbatas. Alasannya apa? Alasannya adalah kita seharusnya memberikan respons yang tidak terlalu lama dalam konteks kalau kita membuat sebuah algoritma untuk komputer gitu ya. Dan yang lain lagi adalah memungkinkan bagi kita untuk bisa memprediksi ya kira-kira oponen atau lawan kita ini akan mengambil aksi yang apa sih gitu ya. Dengan konteksnya adalah tadi selalu dalam permainan kita ingin mengalahkan lawan dan juga lawan ingin mengalahkan kita gitu ya, sehingga dengan konteks yang seperti itu dalam kacamata kita adalah menginginkan supaya kita mendapatkan nilai yang maksimum gitu ya, sedangkan oponen ini adalah menginginkan supaya kita mendapatkan nilai yang minimum. Sehingga dengan konteks yang seperti itu kita akan memiliki dua hal yang berlawanan, dan ini yang akan menjadi salah satu bagian dari algoritma minimax. Salah satu caranya bagaimana? Caranya adalah dengan dari initial state gitu ya. Initial state ini bisa beragam gitu ya. Contoh misalkan dalam catur ya pasti akan berbeda dengan tic-tac-toe. Reversi atau tadi Othello itu juga akan berbeda dengan tic-tac-toe gitu ya. Ini kita gambarkan yang tic-tac-toe, alasannya adalah yang mudah untuk bisa kita sampaikan ke teman-teman gitu ya. Sedangkan kalau catur mungkin agak panjang ceritanya gitu ya. Dari posisi ini mungkin ada banyak gitu ya, branching faktornya ada, tadi saya utarakan ada 9 gitu ya. Nah, ada di posisi ini, posisi di sana pun berbeda, posisi di sana juga berbeda, demikian seterusnya gitu ya. Kenapa di sini tidak digambarkan semuanya? Mungkin hanya alasan terlalu penuh kalau kita gambarkan semuanya gitu ya. Harusnya bisa kita gambarkan semua tree yang ada. Terus kemudian lihat bahwa pada saat kita melangkah, ini akan menjadi seolah-olah menjadi initial state gitu ya bagi lawan kita gitu ya, sehingga lawan akan memiliki opsi yang mungkin jauh lebih sedikit bila dibandingkan kalau di tic-tac-toe ya, memiliki opsi yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan yang tadi kita lakukan gitu ya. Ini opsinya cuma 9 dikurang 1 karena sudah kita ambil gitu ya. Dan dalam langkah yang berikutnya gitu ya, langkah berikutnya kita memiliki opsi yang jauh lebih sedikit lagi, demikian seterusnya sampai di terakhir gitu ya. Dan di akhir ini baru kita bisa dapatkan bahwa oh ya saya menang, oh ya kita seri, ataupun mungkin oh ya kita kalah gitu. Jadi di posisi itu kita akan memiliki tree yang lengkap. Nah, pada saat kita memiliki tree yang lengkap, lihat bahwa di posisi ini, di posisi level yang ini adalah level di mana kita ingin memaksimumkan langkah kita gitu ya, katakanlah ingin memaksimumkan langkah kita. Maka kita akan bisa katakan bahwa di level inilah yang akan kita sebut sebagai sisi maksimum gitu ya. Sedangkan langkah berikutnya adalah langkah komputer untuk bisa meminimumkan langkah kita, sehingga itu yang akan kita katakan sebagai sisi minimum, demikian seterusnya. Sehingga dalam konteks yang seperti itu, minimax ini sebenarnya adalah mencari maksimum dari nilai minimum, dari nilai maksimum, dari nilai minimum, dari nilai maksimum, demikian seterusnya secara turn based gitu ya, secara bergantian seperti itu. Itu mungkin dari sisi algoritmanya. Kasusnya bisa untuk kasus yang kecil maupun besar gitu ya. Contoh dalam tic-tac-toe tadi mungkin bisa sih kita gambarkan dalam bentuk tree-nya, namun tree-nya pun juga cukup lumayan ya. Branching faktor dan kedalamannya juga sama. Mungkin kita akan memiliki ada berapa state ya?
apa namanya, ke bawahnya kurang lebih 9 level, ke sampingnya mungkin kurang lebih adalah 9 ya. 9 kali 9 berapa? 81, yakin 81? Kayaknya lebih dari 81. M pangkat D mungkin ininya. D-nya adalah kedalaman, terus kemudian branching faktornya ya kurang lebih kayak gitu. Hampir mirip dengan ini algoritma ini breadth first ya. Jadi bentuknya hampir mirip dengan algoritma breadth first dari sisi memori ataupun dari sisi pencarian waktunya, seperti itu. Nah, kalau algoritma tadi kita implementasikan dalam catur, kita tahu bahwa catur ini memiliki ada kombinasi langkah yang lumayan gitu ya. Jadi di posisi initial state ini ada apa namanya, branching faktornya lebih tinggi dibanding dengan tic-tac-toe yang tadi. Terus kemudian pada saat ada bidak yang melangkah juga, contoh di posisi ini yang tadinya tertutup gitu ya, tertutup oleh pion. Begitu pion ini dibuka, ada 1, 2, 3, 4, 5 menjadi yang si gajah ini akan bertambah jumlah langkahnya gitu ya. Di samping juga akan menambah jumlah langkah raja dan juga menambah kemungkinan jumlah langkah dari ratu gitu. Jadi pada saat kita melangkah, jumlah possibility-nya semakin meningkat gitu ya. Jadi jumlah langkahnya yang atau mungkin kita akan sebut sebagai branching faktornya akan semakin meningkat. Kalau ini kita implementasikan dalam bentuk tree, maka boleh dikatakan kita akan menghasilkan sesuatu yang sangat besar gitu ya. Jadi di sanalah saya sebut sebagai exhaustive tree. Jadi terlalu capek bagi kita gitu ya. Nah, algoritma minimax ini mungkin dalam beberapa kasus tidak bisa diimplementasikan, terutama untuk yang memiliki kedalaman yang sangat tinggi gitu ya. Namun meskipun demikian, dalam konteks adversarial search kita mungkin bisa batasi gitu ya. Batasi kalau kemarin kita kenal ada apa namanya, depth limited search ataupun mungkin juga DFS, tapi kita batasi dengan langkah tertentu, maka di algoritma minimax juga mungkin bisa kita batasi dengan initial call-nya adalah kita harus tentukan depth-nya atau kedalamannya, kedalaman berapa. Sehingga kalau kita katakan bahwa permainan catur dengan kedalaman 10 katakanlah, atau mungkin kedalaman 8 gitu ya, kan kalau untuk lawan orang masih oke ya dengan kedalaman 8 main catur. Kita juga biasanya mikirnya paling cuman ya 4 langkah ke depan itu sudah sangat jago sekali gitu ya. 3 langkah ke depan juga seringnya salah dalam apa namanya, melakukan evaluasi gitu. Jadi boleh dikatakan dengan algoritma yang semacam ini pun sudah cukup untuk membuat orang on average kewalahan gitu ya. Itu mungkin yang menjadi pertimbangan. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah origin kita. Jadi origin kita ini adalah state yang kita miliki saat itu gitu ya. Bisa initial state atau dalam tanda kutip di sana kalau kita sudah mengambil langkah tertentu gitu ya. Contoh misalkan state-nya berada di posisi ini, maka itu yang akan menjadi origin kita gitu ya. Atau mungkin dalam catur tadi, kalau kita sebagai komputer, algoritma kita ingin jalankan ya tinggal ini, katakanlah ini adalah jalan dari orang, maka kita tinggal jalankan di posisi ini, tidak dari posisi awal lagi gitu. Jadi itu yang akan menjadi origin atau initial state dalam tanda kutip dari algoritma minimax. Apa yang dilakukan di minimax? Di minimax ini adalah sebenarnya sebuah algoritma rekursif gitu ya, atau kita tidak buat rekursif pun bisa, tapi ada di dua posisi, tapi lebih memungkinkan sangat enak sekali kalau kita bangun dalam bentuk algoritma rekursif. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah di sini ada dua sisi, apakah kita ingin memaksimalkan atau ingin meminimalkan gitu ya. Kalau kita ingin memaksimalkan maka posisinya adalah di posisi max. Kalau kita ingin meminimalkan maka di posisi tertentu adalah di posisi min gitu ya. Jadi if maximizing player dan kita jalankan di posisi max. Kalau bukan kita akan jalankan yang di posisi min ya, seperti itu. Kedua sisi ini adalah kita akan mengambil anak dari state tertentu. Jadi state itu akan di-generate dari state anak kita sebenarnya ya. Untuk setiap anak ini akan kita jalankan algoritma minimax gitu ya. Di sini ada minimax child, depth
kurang 1. Ya, jadi pada saat kita evaluasi, child ini akan berkurang ya, berkurang satu buah gitu ya, satu buah gitu ya. Contoh misalkan di posisi ini, kalau kita ingin kedalaman 8, berarti pada saat pemanggilan pertama, initial state, kita generate anaknya, ingin memaksimumkan kita gitu kan. Untuk semua anaknya kita akan berikan value-nya, ya, value yang ada di sini adalah state yang ini, terus kemudian minimax-nya adalah child-nya, value-nya adalah ini, minimax-nya adalah child-nya, terus kemudian kedalamannya akan kita kurangkan, karena tadi kita pengen 8, berarti kita ke arah sananya adalah tinggal 7 kedalaman lagi gitu ya. Terus kemudian langkah yang berikutnya bukan bagian yang maksimum, tapi adalah bagian yang minimum gitu. Sehingga nanti kalau kita panggil ini secara rekursif di posisi ini, minimax-nya ini akan bergantian gitu ya, minimum maksimum seperti itu. Secara mudahnya mungkin dari sisi algoritma minimax adalah kalau kita gambarkan dalam konseptual tree, maka kita akan memiliki sebuah tree, state tertentu ini akan memiliki ada branching yang pergi ke berbagai anaknya seperti itu, dan dari masing-masing branching itu nanti bisa kita evaluasi berapa poin yang bisa didapatkan di sini. Poin yang kita dapatkan di sini tentunya basisnya adalah yang basis zero sum. Kita lihat dari sisi komputer gitu ya. Kita lihat dari sisi komputer. Komputer menginginkan untuk memaksimalkan hasil dia gitu ya. Jadi dalam konteks tertentu maka untuk masing-masing poin ini nanti kita bisa cari. Contoh misalkan di permainan catur itu kan bisa kita ketahui ya berapa poin yang didapatkan. Contoh yang lain lagi tadi permainan reversi ya, permainan reversi yang di sini. Ini kan di posisi ini sudah bisa didapatkan poinnya ya. Poin saya berapa, poin lawan berapa, sehingga dengan algoritma pengubahan menjadi heuristic zero sum tadi kita bisa dapatkan. Contoh misalkan di posisi komputer berarti yang putih ya, yang putih di posisi ini adalah 7 dikurang 13 dikurang 7 gitu ya. Kalau di kita 7 dikurang 13 seperti itu dari sisi kita gitu ya. Nah, meskipun tree-nya tidak lengkap sampai di posisi akhir, namun dari posisi ini juga masih bisa dinyatakan atau dimiliki oleh algoritma minimax, di mana kalau kita batasi kedalamannya dengan kedalaman tertentu, contoh misalkan di sini kedalaman 1, kedalaman 2, dan kedalaman 3 gitu ya. Dalam kondisi kedalaman yang ketiga atau mungkin bisa kita katakan sebagai kedalaman yang keempat juga, tergantung cara pandang kita gitu ya. Maka state tertentu bisa kita evaluasi berapa banyak nilai yang dimiliki oleh state itu gitu ya. Nilai inilah yang boleh dikatakan menjadi nilai yang akan didapatkan oleh komputer gitu ya. Nah, tadi kita utarakan bahwa komputer menginginkan player kalah gitu ya, atau komputer menginginkan nilai yang semaksimal mungkin bagi dia gitu ya. Sedangkan ada sesuatu yang dihadapinya, yakni player. Player ini tentu akan menginginkan menginginkan supaya komputernya kalah gitu ya. Dalam artian adalah mendapatkan nilai yang paling sedikit. Sehingga dengan konteks yang seperti itu, kita menginginkan yang maksimum, algoritma menginginkan yang maksimum, player menginginkan yang minimum, terus kemudian turn berikutnya kan komputer ya, komputer menginginkan yang maksimum, terus kemudian player menginginkan yang minimum, demikian seterusnya, sehingga terjadi pergantian. Dan dalam konteks tree yang seperti ini, boleh dikatakan kita bertanya seperti ini, mana sih yang paling maksimum di antara 3 opsi yang saya miliki? 3 opsi di sini apa? State yang memungkinkan untuk bisa didapat dari state tertentu ya. Terus kemudian di posisi ini juga sama, kayaknya nanti lawan saya akan mencoba untuk menjegal saya, sehingga dia akan berpikir keras mana yang meminimumkan nilai kita ya. Sehingga dengan konsep pergantian seperti itu, maka mana yang paling minimum di antara tree yang bisa kita dapatkan. Terus kemudian ini pun sama, nyari yang maksimum karena ini adalah level dari komputer, dan di posisi ini karena
si player tidak memiliki, dalam tanda kutip tidak memiliki turn, maka kita bisa lihat nilai dari state yang dihasilkan dari anak ini. Lihat bahwa kita menginginkan untuk mendapatkan nilai yang maksimum di antara semuanya. Maka di antara 2 dan 3 yang paling maksimum adalah 3. Maka kita akan tarik nilai ini ada di atas sana. Terus kemudian di posisi ini kita menginginkan nilai maksimum di antara anak yang ada. Maka antara 5 dan 9 nilai maksimumnya adalah 9 gitu ya. Lihat di posisi ini, di posisi yang saya tunjuk dengan kursor. Mohon maaf, kursor saya kelihatan enggak? Kelihatan Mas. Kelihatan Mas. Kelihatan Mas. Kelihatan ya, oke. Di posisi itu kita menginginkan dari sisi algoritma ingin mencari mana yang paling minimum gitu ya, minimum antara sini dan sini. Kita tahu bahwa yang minimum adalah 3, maka ini akan menjadi nilai poin dari node ini, poinnya adalah 3 gitu ya. Terus kemudian poin ini akan kita bandingkan dengan child yang lainnya. Ini pun nanti akan mengalami hal yang sama, maksimum dari satu nilai ya nilai itu gitu ya. Terus kemudian maksimum dari 2 nilai ini ya adalah 7 gitu ya. Terus kemudian minimum di antara yang tadi maksimum gitu ya. Jadi di posisi itu yang akan menjadi nilai dari algoritma minimax. Demikian seterusnya sampai di posisi akhir, sehingga nanti kita akan dapati bahwa oh ya, kita memiliki ada angka 3 gitu ya. Angka 3 ini didapatkan dari keputusan yang mana? Keputusannya adalah mengambil langkah yang di sini. Sehingga tadi pada saat saya sudah sudah jalankan ini, pada saat saya melangkah algoritma tertentu, misalkan saya berpikir seolah-olah saya akan memenangkan ini semua, maka ya let's say saya mengambil yang di sini, katakanlah seperti itu. Terus kemudian komputer berpikir kan, dia berpikir untuk bisa mengalahkan saya, sehingga saya bisa mengambil katakan di sini. Terus kemudian dia berpikir kembali, demikian seterusnya gitu ya. Itu yang akan menjadi algoritma dari minimax kita, kurang lebih seperti itu. Oke, saya dapatkan di posisi sana. Oke, ya ini nanti kalau diteruskan saya jadi kesenangan memainkan gamenya. Oke, sebentar. Ya, aku jadi kepikiran main gamenya. Oke, ya sudahlah, kita hentikan. Oke, itu tadi yang menjadi kasus dari minimax. Jadi dalam satu state kita bisa saja berhenti untuk tidak kalau komputer kita terbatas memorinya, tidak perlu sampai di posisi sampai akhir gitu ya. Kalau di catur kan ada banyak levelnya gitu ya. Catur kalau bolak-balik 3 kali nggak boleh, tapi bisa misalkan ini. Misalkan ini, kalau kita bolak-balik kayak gini nggak boleh ya sebanyak 3 kali. Terus kemudian yang lawan juga bolak-balik dengan langkah yang sama tidak boleh. Tapi kalau kita ke sini terus kemudian ke sini dan ke sini, itu tidak dianggap sebagai bolak-balik dalam permainan catur. Sehingga dalam permainan catur ini memungkinkan untuk memiliki level yang sangat dalam sekali gitu ya. Jadi dengan level yang sangat dalam sekali, kalau kita cari dengan pencarian pohon mungkin tidak akan ada habisnya gitu ya, sehingga di sana kita tentukan dengan kedalaman berapa sih kita bisa gunakan algoritma minimax ini. Nggak perlu sampai ke ujung-ujungnya gitu, nggak perlu, karena mengetahui banyak hal itu juga memiliki konsekuensi gitu ya. Contoh misalkan dalam konteks komputer ini kan berarti kita harus tuliskan dalam memori gitu ya. Kalau kita pengen menuliskan semua hal, artinya jumlah buku yang harus kita tuliskan juga semakin banyak, dan proses kita untuk memproses informasi itu juga semakin banyak. Sehingga dalam konteks-konteks tertentu terkadang kita hanya pengen mencari dalam kedalaman seberapa gitu ya. Itu yang akan menjadi salah satu karakteristik dari algoritma minimax. Terus kemudian leaf of the graph below will probably not terminate in win or lose. Jadi tadi seperti yang saya utarakan, kalau kita batasi mungkin saja di leaf-nya yang di bagian sini itu bukan kondisi win or lose gitu ya. Jadi dalam konteks yang seperti itu mungkin kita perlu untuk membuat semacam heuristik, sebuah fungsi yang bisa memandang bahwa langkah ini itu adalah langkah yang menguntungkan bagi kita atau yang tidak menguntungkan bagi kita. Kita di sini adalah algoritma atau komputer gitu ya. Terus kemudian heuristiknya
harus memungkinkan untuk bisa dihitung pada leaf yang bukan bukan kondisi win or lose gitu ya. Itu perlu kita gambarkan gitu ya. High level get their values by propagating leaf values upward. Jadi nilai yang ada di atasnya seperti tadi kita simulasikan, ini didapatkan dari propagating atau perambatan nilai dari value-values yang ada di daun sampai ke posisi atas gitu ya. Ini orang informatika kalau kita ngomong tree, daunnya ada di bawah, akarnya ada di atas ya. Seperti itu. Ini agak aneh orang informatika. Oke, minimax to fix step ada permasalahannya adalah yang dinamakan dengan horizon effect ya. Jadi sebuah state kemungkinan ini bisa promising, tapi dalam kasus dunia nyata bisa jadi sesuatu yang promising seperti itu leads to something wrong gitu ya. Leads to something wrong. Kan kadang dalam permainan catur lah katakanlah bisa jadi kita menang tidak banyak, tahu-tahu lawan bisa skakmat kita. Itu beberapa kali terjadi dalam permainan catur gitu ya. Atau dalam konteks Othello ini, misalkan saya lanjutkan, katakanlah mungkin saya bisa memaksa oponen untuk bisa mendapatkan nilai yang seolah-olah memaksimumkan mereka gitu ya. Namun dalam kondisi tertentu bisa jadi mereka tidak akan optimum gitu ya. Let's say misalkan ini kan posisinya dia seolah-olah menang gitu ya. Ini salah saya mengambilnya. Oke. Ini mau diambil di posisi itu, saya biarkan saja. Demikian seterusnya. Ini saya sedang bertahan untuk supaya tidak dikalahkan oleh komputer. Oke. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi ada beberapa kondisi di mana seolah-olah kemenangan yang masih semu ya, semu gitu ya. Jadi itu yang akan menjadi permasalahan dalam minimax dengan kondisi kedalaman yang kita batasi, ada horizon effect gitu ya. Contoh misalkan let's say heuristic leaf-nya adalah 9, ketika kita expand terus kemudian kita kita dapati bahwa heuristiknya adalah 0 for all of them. Jadi di sana ternyata langkah berikutnya adalah kalah. Itu memungkinkan terjadi dalam ini. Sehingga ada orang yang memberikan oh ya, kita nggak perlu lihat horizon-nya gitu ya. Yang kita perlu lihat adalah akan lebih enak kalau kita pergi ke kedalaman, sehingga ada orang yang memberikan daripada kita tuliskan semuanya yang ada di dalam kedalaman tertentu, kenapa nggak kita melihat lebih dalam tapi dengan mengabaikan sesuatu gitu ya. Dan proses pengabaian itu yang akan dilakukan dengan konteks alpha beta pruning. Nah, alpha beta pruning ini dimanfaatkan untuk menghemat space memory sebenarnya. Jadi di space memory tertentu kita contoh misalkan dalam konteks yang seperti ini ya. Pada saat kita mendapatkan di sini adalah 5 di posisi sana ya. Pertanyaannya adalah apakah memungkinkan ada sesuatu yang lebih kecil dari 5 gitu ya. Tapi yang lebih besar lebih kecil dari 3 namun lebih besar dari 5 gitu ya. Itu yang menjadi permasalahan kita gitu ya. Rather than kita mengekspand semuanya, akan lebih baik kalau kita gunakan konsep pruning gitu ya. Algoritmanya bisa seperti ini. Saya nggak tahu apakah ada atau enggak di sini. Oh, oke. Nggak ada. Tapi mungkin saya bisa berikan ilustrasi di posisi ini untuk menjalankan algoritma alpha beta pruning gitu ya. Punten saya minta izin ke teman-teman untuk saya bisa membuka aplikasi yang saya sukai. Aplikasi yang saya sukai untuk mengajar ini. Sorry, ini aneh. Teman-teman biasanya aplikasinya cuma pen. Yeah. That's fine, tapi ini yang aku sukai ya. Oke, tadi kita ada di posisi alpha beta pruning ya. Ini yang kita miliki. Apa yang kita lakukan sebenarnya dalam konteks alpha beta pruning? Yang kita lakukan adalah di posisi ini sebenarnya kita masih belum mengetahui
bahwa nilai yang ada di sana tadinya adalah 3. Enggak, bukan seperti itu. Yang kita lakukan sebenarnya adalah dalam konteks simulasi, ini kita memiliki ada nilai, saya naikkan ke atas. Nilai seperti ini. Saya memiliki ada node. Oke, saya nggak tahu nilai di sini berapa, nilai di sana berapa, nilai di sana berapa, gitu ya. Sehingga kita akan memiliki nilai yang seperti ini. Yang bisa kita dapatkan adalah nilai heuristik yang ada pada leaf, kan. Makanya kita akan coba hapus semuanya kecuali yang ada di leaf, ya. Oke. Nah, algoritma alpha beta pruning ini sebenarnya adalah membuat mengenerate node, tidak semua langsung di-generate. Ini di node yang ada di sini pun juga tidak di-generate semuanya. Yang dia generate adalah kita akan men-generate bertanya ke sana, berapa sih nilai heuristikmu gitu ya. Sehingga aku pengen mencari yang maksimum di antara semuanya gitu ya. Sehingga di posisi ini pun kita akan bertanya, karena di posisi kebalikannya maka akan bertanya kalau yang tadi adalah saya pengen sesuatu yang maksimum dari kamu gitu ya. Dan di posisi ini saya akan mencari sesuatu yang minimum dari kamu gitu ya. Terus kemudian saya pengen mencari sesuatu yang maksimum dari kamu gitu ya. Terus kemudian karena kita tahu bahwa di posisinya ada leaf gitu ya, maka kita akan berikan bahwa nilai saya adalah 2 gitu ya. Nilai saya adalah 2. Mohon maaf saya berikan warna yang berbeda supaya nanti enak untuk teman-teman bisa membaca. Nilai saya adalah 2 gitu ya. Oke, nilaimu 2 gitu ya. Di posisi ini kan masih ada nilai yang lain kan. Berarti seolah-olah di sini adalah pertanyaannya adalah seperti ini. Apakah memungkinkan kalau kita memiliki ada poin tertentu, di mana poin di sini adalah 2, di sini adalah 2, gitu ya. Ada nggak sih nilai yang lebih kecil dari 2, gitu ya? Kita tahu bahwa kalau di poin itu kita mencari sesuatu yang lebih kecil dari 2, pasti jawabannya adalah masih ada area yang lebih kecil dari 2, gitu ya. Nah, ini bukan yang lebih kecil, tapi yang lebih besar ya. Ada nggak sih nilai yang lebih besar dari 2? Jawabannya adalah ada, gitu ya. Maka kita akan mencari area yang lebih besar dari 2. Namun ini pun juga harus kita iriskan dengan posisi di sini, ya. Kalau di posisi di sini karena tidak ada values tertentu, maka area pencariannya masih dalam konteks semua angka, any number, ini akan kita terima, gitu ya. Tapi kita terimanya adalah dalam konteks minimum, gitu kan? Dalam konteks minimum. Sedangkan yang kebalikannya adalah di posisi yang di atas ini, kita akan menerima any numbers, tapi dalam konteks yang maksimum. Ini harusnya nilainya ada di sini. Ya, nah kita masih belum bawa angka ini menuju ke atas kan. Jadi angka itu masih hidden dalam konteks algoritma alpha beta pruning kita. Oke, sampai di sini bisa difahami mungkin penggambaran garis ini atau perlu saya ulang, Mas Ba? Boleh diulang Mas, agak-agak ini confused dikit, mohon maaf. Oke, confused dikit. Confused banyak nggak apa-apa Mas, karena memang biasanya teman-teman agak bingung di posisi ini. Saya ulang di posisi ini ya. Boleh ya? Oke, kayaknya lebih enak kalau saya gambarkan dalam konteks di sini. Saya ingin mencari sesuatu nilai yang maksimum dari sebuah reference. Karena kita belum memiliki reference, maka seolah-olah saya akan menerima any numbers. Any numbers. Ya. Any numbers-nya adalah mungkin bisa dari minus tak hingga. Minus tak hingga. Ini, minus tak hingga. Logonya apa ya? Anggap ini tak hingga ya. Bisa dilihat nggak logonya? Minus tak hingga sampai tak hingga, gitu ya. Jadi any numbers-nya adalah saya pengen mencari sesuatu yang maksimum dari any numbers dari minus tak hingga sampai tak hingga. Kenapa? Karena kita masih belum memiliki ada referensi tertentu di sana. Oke. Yang berikutnya supaya tidak saya ganti biru. Karena kita menanyakan ke sana ke anak yang pertama. Anak yang pertama kan ada di sana kan. Cari dong nilai tertentu gitu ya. Saya pengen cari yang maksimum gitu ya. Dan di sini juga karena belum ada referensi kan.
belum ada referensi, maka dia seolah-olah bertanya, saya pengen mencari yang minimum karena belum ada referensi dari any numbers. Berarti artinya apa? Di level dia juga sama. Kita mencari sesuatu yang minimum, tapi dari minus tak hingga sampai tak hingga, gitu ya. Jadi di posisi ini pun sama, kita akan mencari dari minus tak hingga sampai posisi plus tak hingga. Seperti ini. Sampai di sini mungkin bisa difahami? Halo? Iya bisa. Bisa Mas. Bisa. Bisa ya? Oke, good. Iya. Yang Tapi berikutnya. Mas Agung sambil nanya boleh? Boleh. Berarti dengan kata lain pada saat posisi kita di titiknya di max, kita bertanya ke titik min di situ menanyakan maksimum ya berarti ya. Benar. Jadi agak loncat gitu, posisi kita di max, kita bertanya dengan titik yang di bawah kita mau dapetin maksimum, walaupun tuh area min gitu, jadi kayak seling gitu ya. Oke, makasih. Ya, oke, good. Yang berikutnya, pada saat berikutnya, ini kan berarti dia masih belum tahu kan, yang dia lakukan apa? Ya dia bertanya ke anaknya gitu ya. Yang bisa di-generate adalah state yang state anaknya gitu ya. Dia bertanya, tolong dong cariin any number, saya pengen cari yang minimum gitu ya, dengan referensi tertentu, tapi dia masih belum punya referensi. Terus kemudian di posisi ini dia akan bertanya lagi, aku ingin mencari sesuatu yang maksimum ya, mencari sesuatu yang maksimum dari any numbers, masih belum mengetahui. Jadi di posisi I pun sama, kita bisa ambil nilai yang ada di sini ya. Oke. Ambil nilai yang ada di sini. Nah, lihat bahwa di antara ketiganya ini ada irisan. Jadi irisan dari himpunan solusi A, himpunan solusi B, himpunan solusi C, ini masih ada gitu ya. Sehingga di posisi tertentu pada saat diberikan bahwa oke, ini kita ketahui nilainya, maka ini sebenarnya minimum dari apa? Mungkin bisa minimum dari node yang lain gitu ya. Tapi kita dapati bahwa nilainya adalah 2 di sana, maka kita akan berikan bahwa return values-nya di posisi ini adalah saya memiliki angka 2. 2 dari mana? 2 dari angka yang di sini. Jelas ya? Maka pada saat ini menjerit anak yang lain, dia bertanya bukan saya pengen mencari nilai maksimum dari referensi saya adalah 2. Kalau yang tadi kan referensinya adalah any numbers gitu ya. Referensinya yang di sini adalah saya pengen mencari yang maksimum tapi lebih besar dari 2. Seperti itu. Jadi di posisi ini algoritmanya akan posisi state-nya akan berubah gitu ya. Yang tadinya adalah posisi any numbers, sekarang saya pengen mencari yang maksimum tapi lebih besar dari 2. Nah, pertanyaannya, ada nggak yang lebih irisan di antara ketiga bilangnya ininya diagram batang atau diagram apa? Garis bilangan, Mas. Garis bilangan. Betul, garis bilangan, betul. Ada nggak irisan di antara garis bilangan A, garis bilangan B, dan garis bilangan C? Ada kan? Masih banyak kan? Masih banyak kan, sesuatu yang di sebelah kanan sana kan, ya. Maka di posisi ini adalah kita akan menanyakan ke anaknya karena ada irisannya, sehingga kalau masih ada irisannya, kita akan melanjutkan proses pencarian kita. Jadi kita akan generate sesuatu, tanya ke anaknya, tolong dong carikan saya yang lebih besar dari 2. Seolah-olah bertanya seperti itu. Terus kemudian anaknya memberikan jawaban, nih aku punya nih angka 3. Maka 3 ini yang akan menjadi referensi berikutnya. Apakah 3 lebih besar dari 2? Jawabannya iya kan? Betul ya? Iya. Halo? Betul. Ya, benar kan? Apakah 3 lebih besar dari 2? Iya, jawabannya adalah iya. Maka kita mendapatkan nilai maksimumnya di posisi itu adalah 3. Sehingga referensi kita adalah kita ganti di sini. Bukan mencari 2 lagi, tapi kita akan mencari nilai 3. Lebih besar dari 3. Gitu. Nah, namun ada namunnya, ini kan berarti kan sudah tidak, referensi di memori kita adalah kurang lebih seperti itu ya. Mohon maaf nih, saya harus hati-hati menghapusnya. Nah, pertanyaan kita adalah
tolong dong carikan sesuatu yang maksimum dari 3. Di antara ini kan masih ada irisannya kan. Tapi kalau seandainya ini adalah anak terakhir, maka kita tidak tanya lagi anaknya. Tapi kalau ada apa namanya, ada note yang lain, maka kita harus bertanya ke dia. Sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan, silakan. Paham ya? Jadi garis bilangan ini apa namanya, membantu pemahaman kita untuk bisa memahami lebih jauh ya. Oke, kalau paham, saya akan lanjutkan. Ya. Terus kemudian karena ini adalah nilai terakhir yang didapatkan, berarti seolah-olah nilai 3 ini adalah referensi dari yang tadi ditanyakan, big boss-nya. Ya, big boss-nya adalah minimum ini kan. Nah, berarti pada saat dia ditanya seperti itu, seolah-olah referensi di sini adalah 3. Gitu ya. Sehingga yang tadinya kita bertanya any numbers, sekarang akan berubah menjadi saya akan bertanya di posisi ini garis ini nggak ada lagi karena dia garis ini sebenarnya adalah garis untuk yang di sini ya. Jadi saya akan hapus yang di sini, kita sudah dapati ya. Kayaknya kurang besar ya. Oh, ini saya bisa pakai ini. Saya delete ya. Oke, saya delete. Nah, di posisi ini karena kita sudah mendapatkan angka 3 ada di situ, maka langkah yang berikutnya adalah seolah-olah saya pengen mencari ya any number, bukan any numbers lagi, sesuatu yang minimum lebih kecil dari 3. Seperti ini. Sehingga kalau kita lihat dari sisi apa namanya garis bilangannya, apakah ada irisan antara yang di atas dengan yang di bawah? Jawaban kita mengatakan bahwa ada kan, betul ya? Nah, berarti kita akan bertanya ke anak berikutnya. Kalau dia memiliki anak ya, kalau maksudnya memiliki anak itu adalah apakah memungkinkan di generate state yang lain gitu ya, atau mungkin dalam konteks apa namanya game yang ini apakah masih ada permainan lain yang bisa kita mainkan gitu ya. Itu yang akan menjadi nilai kita gitu. Misalkan di posisi ini kalau masih ada ya berarti kita akan generate node berikutnya gitu ya, kalau masih ada. Dan di kasus kita ini kita masih memiliki ada node yang lain. Node-nya adalah node ini kan. Berarti seolah-olah kita akan bertanya ke sana, tolong dong carikan sesuatu yang lebih besar dari 3. Lebih kecil dari 3 gitu ya. Oke. Pertanyaan lagi di sini kan posisinya maksimum kan. Nah, berarti di posisi sana adalah mencari sesuatu yang lebih besar dari 3 gitu ya. Lebih besar dari 3 di sana kita punya ada di sini adalah 5. Betul ya? Halo. Di sini adalah 5. Maka kita akan cari ambil 5 ini sebagai referensi yang ada di atas ya. Oke, ini ada nih 5 gitu ya, diberikan ke sana. Berarti nilai di sini adalah 5. Nah, 5 ini kan nilainya adalah maksimum. Betul ya? Nah, berarti dalam konteks yang seperti itu, seolah-olah kalau kita mengetahui ada ya, ini saya ketemu ada node 5, karena di sini adalah maksimum, kita pengen carikan sesuatu yang lebih besar dari 5. Seolah-olah di sana pertanyaannya kan kayak gitu ya, carikan sesuatu yang lebih besar dari 5. Mohon maaf saya tuliskan angka 5-nya dulu. Angka 5 ini. Nah, ini kalau kita lihat dari diagram ini, diagram garis bilangan ini, ada yang tidak beririsan, tidak semuanya beririsan, sehingga ada posisi tertentu di mana kita tidak memungkinkan untuk mencari yang lebih kecil dari 3, tapi lebih besar dari 5. Kan nggak ada sesuatu yang lebih besar dari 5 dan lebih kecil dari 3. Betul nggak? Halo? Mas, Mbak? Ya, betul. Betul kan? Masih wanita, nggak ada betul. sesuatu yang lebih kecil dari 3, namun lebih besar dari 5. Maka dari itu, kita akan lakukan, ini adalah pruning. Kita nggak perlu melakukan proses pencarian ke node berikutnya, meskipun ada node berikutnya.
gitu. Jadi ini kita akan lakukan pruning, kita hentikan pencariannya untuk yang di posisi ini, kita berikan bahwa ini adalah 3 sebagai nilai akhir untuk di node ini. Bukan nilai akhir di algoritma ya, nilai akhir untuk di node ini. Sehingga kita nggak terus lagi. Nah, ada lagi kasus, ya saya berikan contoh kasus yang lain. Kita asumsikan nilainya bukan 5 ya. Saya berikan contoh kasus misalkan nilainya adalah minus 2 gitu ya, minus 2. Nilai minus 2 ini adalah nilai pengganti 5 ya. Jadi pada saat kita berikan di sana ini adalah sorry. Saya hapus dulu supaya enak. Di sini adalah minus 2. Minus 2 seperti ini. Nah, pada saat kita kembalikan di sana, seolah-olah ini nanti kan bukan seperti itu, tapi ini akan apa namanya menjadi nilainya adalah seperti ini kan. Ya, 5 ada di sana, saya punya ada minus 2 ada di situ. Gitu ya. Ini kan seolah-olah saya bertanya, carikan saya yang any numbers gitu ya, dari minus tak hingga sampai plus tak hingga, carikan saya yang kurang dari 3, carikan saya yang lebih besar dari 2 dari minus 2 gitu. Kalau kita cari di sini ada irisannya kan? Halo. Ada minus 2. Ya. 1 1 2 0 2 1 2. Ya, minus 1 0 1 2. Betul ya? Nah, nilai itu yang masih harus kita cari kalau seandainya di sini adalah minus 2. Sehingga karena masih ada irisannya, saya nggak bisa lakukan proses pruning di sini. Saya harus expand anaknya. Seperti itu. Nah, proses pruning terjadi dengan konteks yang seperti ini. Apakah masih ada irisannya atau tidak ada irisannya? Saya hentikan dulu di sini. Mau lanjut atau mau bertanya? Silakan. Kalau mau bertanya, silakan bertanya dulu. Ada yang belum paham pertanyaannya itu? Tadi saya Mas. Iya, gimana Mas? Yang bagian yang tadi yang bahwa kita tidak perlu lagi melihat not di sebelahnya itu. Padahal masih ada pilihan untuk melihat nilai min atau max-nya. Sorry, di posisi 5 atau di posisi minus 2 Mas Ardi? Mas Ardi? Posisi 5? Ya, posisi 5 ya Pak Ardi ya. Oke, di posisi ini, yang tadi 5 ya, D ini. Nah, coba lihat, pada saat ini 5, kan tadi di sini kita bertanya maksimum dari any numbers gitu ya, diambil dari 5 di sini kalau kita serahkan ke sana, ya kita serahkan ke sana kan menjadi referensi kita saat itu kan adalah 5 gitu ya. Sehingga seolah-olah karena kita menginginkan nilai maksimum dari 5 gitu ya, di sini mencari maksimum dari 5 gitu ya. Lihat bahwa garis bilangan ini menjadi tidak beririsan semuanya, baik yang 1, 2 ataupun yang 3. Ada bagian yang tidak beririsan, ada bagian yang kosong. Contoh misalkan di bagian A dan B. Ini kalau kita cari berapa, ada nggak irisan di antara 1, 2, 3, irisan yang benar-benar beririsan semuanya? Jawabannya kan nggak ada. Bagian yang biru dengan yang merah ini kan tidak ada yang beririsan. Ada nggak yang lebih kecil dari 3, tapi lebih besar dari 5, Mas Ardi? Yang lebih kecil dari 3, tapi lebih besar dari 5. Mas Ardi? Sebutkan satu angka saja contoh. Apakah ada yang lebih kecil dari 3, tapi lebih besar dari 5? Jawabannya tidak ada ya, Mas Ardi ya. Nah, karena tidak ada, maka nggak perlu kita lakukan apapun ini. Kenapa kok ini tidak perlu dilakukan? Atau kita sebut ini sebagai pruning gitu ya. Kenapa kok tidak perlu kita lakukan? Alasannya adalah seberapa besar apapun angka di sini yang dihasilkan, seberapa besar angka yang dihasilkan di sini, nanti tidak akan bisa terpilih sebagai
meskipun dia bisa terpilih di node ini sebagai nilai maksimum, tapi nanti tidak akan bisa terpilih sebagai nilai minimum. Seperti itu. Nah, inilah yang akan kita sebut sebagai proses pruning. Gitu ya. Proses pruning ini disebabkan dari apa? Dari proses minimum ini. Maka kita akan sebut sebagai beta pruning. Seperti itu. Nanti ada yang di pruning disebabkan oleh alpha. Maka oleh maksimum ini. Maka kita akan prune sebagai alpha pruning. Penggunaan garis bilangan sangat penting. Jawabannya iya, tapi dalam konteks konteks pemrograman kan kita nggak bisa gunakan garis bilangan. Garis bilangan hanya saya gunakan untuk menjelaskan ke manusia gitu ya. Tapi dalam algoritma yang sesungguhnya kita hanya menggunakan nilai lebih besar atau lebih kecil gitu ya. Hanya nilai itu aja. Maksimum kan artinya mencari nilai yang lebih besar dari sesuatu yang kita punyai gitu kan. Kalau masih ada gitu ya. Kalau lebih kecil ya berarti kita gunakan nilai minimum gitu ya. Itu yang menjadi konteks dalam algoritma. Tapi dalam konteks manusia, saya akan senang menggunakan garis bilangan ini untuk proses penjelasan. Oke, kita lanjut ya. Tidak apa ya. Open mic Don. Aku lebih senang open mic. Gak apa ya. Iya, Mas. Mas mau Oke. nanya. Mbak, monggo Mbak Soleha. Kalau misalnya ternyata yang di samping 5 itu lebih kecil gimana? Nggak mungkin Bisa. atau Mungkin. tetap Yang nggak di akan samping 5 lebih kecil. Yang di samping 5 ini. Misalkan Iya. Di sini bukan 9 gitu ya, tapi minus tapi 9 satu gitu. Ya ada minus 9 gitu. Yang lebih ekstrim lah ya, minus 9. Pertanyaannya Mbak, kalau seandainya minus 9 ini tergenerate, mungkin nggak terpilih di sini? Di level ini? Enggak sih, kita maksimum ya. Oh iya benar. Nggak mungkin kan? Kayak gitu. Ya. Baik, Mas. 4 pun sama kan? Kalau misalkan di sini 100 gimana? 100 juga kalau tidak terpilih di sini, nanti juga tidak akan terpilih di sini kan? Betul ya? 100 katakanlah dia menjadi nilai maksimum di sini, tapi karena kita mencari nilai minimum, nggak akan terpilih juga. Gitu. Jadi di posisi tertentu ini kita sudah mengetahui apakah node berikutnya itu akan mempengaruhi, dalam tanda kutip mempengaruhi permainan atau enggak. Gitu ya. Itu yang menjadi concern dari algoritma Minimax. Ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut? Silakan. Nggak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, berarti si 3 ini sudah kita temukan. Ya, kita akan berikan ke sana. Ya, jadi di posisi ini seolah-olah gitu ya, kita memiliki ada angka 3 di sini. Ini loh hasil pencarianku. Pencariannya berapa nilainya? Nilainya adalah 3. Ya. Oke, nilaimu adalah 3. Berarti yang di sini sudah tidak digunakan, saya bisa hapus. Ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah ya, saya pengen mencari sesuatu yang lebih besar dari berapa? Dari 3. Dari 3 ya. Oke, dari 3. Berarti di sini adalah nilainya 3. Ya. Di kiri atau di kanan? Di kanan. Di kanan ya. Yang sebelah kiri dihapus ya. Ya. Oke, good. Oke, saya pengen mencari yang lebih besar dari 3. Oke, nah pada saat kita mencari seperti itu, yang di sini juga sama kan? Kita mencari sesuatu yang lebih kecil dari, karena belum tahu kan? Kita bebas ya, dari tak hingga minus tak hingga sampai tak hingga. Ada nggak irisannya? Ada. Antara 3. Ya, banyak kan? Ini masih banyak ya. Oke. Kita cari lagi di sini. Ya, tanya ke sini kan? Oke. Ntar ini tadi tanya sudah, ini sekarang kita tanya ke sana ya. Tanya ke sana adalah kita punya mencari yang maksimum ya. Sebentar. Maksimum. Oke, maksimum dari apa? Dari minus tak hingga sampai tak hingga. Ada nggak irisannya? Masih ada. Oke, kalau masih ada kita tanya ke sini. Ya, ini dapat 1 node kan? Ya. Betul ya? 1 node. Nilai ini hanya satu-satunya kita lempar ke sana sebagai referensi. Ya, jadi kita akan ketemukan di sini nilainya adalah 0 ya. Oke. Pada saat kita temukan nilai 0, berarti kan di sini ini 3, berarti 0-nya di sini ya.
katakanlah ya, nolnya di sana. Kita pengen mencari apa sih? Di sini mencari nilai maksimum ya. Oke, ini sudah yang terakhir ya. Berarti ini nggak ada pruning, tapi ini karena yang terakhir. Makanya kita naik ke atas. Ini yang ke atas adalah kita naikkan ke sananya adalah 0. Ya, berarti kita punya ada di situ adalah 0 ya. 0. Terus kemudian kita ini sudah tidak digunakan. Lihat, pada saat kita berikan referensi ini adalah nilainya adalah 0, pertanyaannya, kita mencari di sini minimum dari 0 atau maksimum dari 0? Minimum dari 0. Lebih kecil dari 0? Lebih kecil dari 0. Lebih kecil. Oh Berarti ya, yang saya minimum. hapus lebih kecil ya. Yang saya hapus di sebelah kanan ya. Iya. Oke, pertanyaannya, ada nggak irisan dari garis bilangannya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, Mas. Tidak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti yang di sini adalah akan kita lakukan proses pruning. Kita nggak perlu bertanya ke sini. Oke? Paham ya? Oke, yang berikutnya sama. Kita bertanya lagi. Ya, ini sekarang dihapus lagi. Ya, ini kita sudah dapati. Maka langkah yang berikutnya, cari dong yang lebih besar dari 3 gitu ya. Oke, aku akan carikan, tapi ya nanti dulu ya. Aku pengen mencari yang lebih kecil dari, ini harusnya biru ya. Supaya enak. Aku akan mencari yang lebih kecil dari minus tak hingga sampai tak hingga. Saya masih belum punya referensi nih. Oke. Terus kemudian dia bertanya ke sana kan. Pada saat bertanya ke sana, oke, carikan yang lebih besar gitu ya. Oke, kita carikan yang lebih besar. Siap, dicarikan yang lebih besar dari tak hingga sampai minus tak hingga sampai tak hingga. Oke, setelah dicarikan, didapatkan ada poin berapa? 2. Poin 2. Oke, 2 di sini ya. Kita taruh. Salah. 2. Ada 3, ada 2. Oke, berarti kita punya ada nilai di sini kan? Nilainya berapa? 2 kan? Kita pengen mencari yang lebih besar dari 2 atau yang mencari lebih kecil dari 2 di posisi ini? Yang Dari lebih besar. Lebih besar. Lebih besar dari 2. Berarti yang dihapus yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Yang kiri. Kiri ya. Oke, saya sudah hapus. Oke. Nah, karena masih ada irisannya, berarti pencarian kita lanjutkan. Ya, kita tanya berikutnya. Ada nggak yang lebih besar dari 2? Oh, aku dapat nih 1. 1 kan nggak mengubah kondisi kan? Iya. Betul nggak? Nggak mengubah kondisi. Karena ini adalah anak terakhir, maka 2 ini dibawa ke atas kan? Di bagian sana. Kita dapatkan di sini adalah untuk sementara 2. Ini ya. Oke. Nah, 2 ini kan di posisi ini kan? Ya, maka kita punya nih di sini adalah 2 ya. Sedangkan yang kita cari lebih besar dari 2 atau lebih kecil dari 2? Lebih kecil dari 2. Lebih kecil dari 2. Yang dihapus di kanan atau di kiri? Kanan. Kanan sebelah sini ya. Oke, kita hapus. Oke, kita hapus semuanya. Nah, nih. Kita hapus. Yang di sini udah nggak dipakai kan? Karena udah ininya notnya semuanya udah dibawa ke atas ya. Oke, kita hapus yang sebelah sini. Jebret. Ada nggak irisannya? Pertanyaannya. Tidak ada. Nggak ada. Nah, kalau nggak ada berarti yang di sebelah sini akan kita lakukan proses pruning. Nah, itulah yang akan kita sebut sebagai alpha beta pruning. Karena kita menghapus beberapa node, maka akan lebih mudah juga bagi kita untuk bisa mencari sesuatu yang lebih dalam. Lihat bahwa di sini ada anak-anaknya, di sini mungkin juga ada anak-anaknya, di sini ada anak-anaknya. Gitu ya. Daripada kita gunakan exhaustive search, meskipun dalam konteks kedalaman tertentu, akan lebih enak kalau kita gunakan algoritma minimax. Lebih enak dalam. Kenapa? Kalau dalam permainan kan kita mengetahui jumlah langkah yang lebih panjang, itu jauh lebih menyenangkan gitu ya. Mungkin itu ada pertanyaan, silakan. Dari sisi algoritmanya dan ilustrasinya.
The heuristic about to leave not. Ya, oke. Kita coba lihat bener nggak sama kayak itu. Oh iya, bener. Iya, bener ya. Kita dapatkan poinnya di sana. Jadi seolah-olah kita hanya generate node ini satu persatu gitu ya. Nilainya juga kita ketahuinya satu persatu. Tidak langsung semuanya kita tunjukkan semua kayak gitu. Oke, pruning is good. Calculating the heuristic evaluation of the states takes time, gitu ya. Consider just, ya. Jadi perlu kita pertimbangkan juga. It is good if we can avoid evaluating many states, ya. Jadi hanya evaluasi 1-2 saja, nggak perlu semuanya. Lihat tadi kita dalam tanda kutip lama menjelaskan kan karena ada mencari irisannya gitu ya. Dan irisan itu kalau levelnya panjang, irisannya akan semakin banyak kan. Nah, itu yang akan menjadi permasalahan kita juga gitu ya. Nah, permasalahan di alpha beta pruning juga ada permasalahan ini, lucky and unlucky ordering ya. Jadi kalau seandainya tadi kita tunjukkan kalau misalkan di sini minus 2 kan tadi ini nggak kita pruning kan. Betul ya? Iya. Tadi kan kita tunjukkan itu. Nah, ini adalah hubungan dari lucky dan unlucky ordering gitu ya. Jadi alpha beta pruning ini bergantung dari state yang kita generate ya. Algoritmanya memang secara statistik sih kayaknya sih nggak mungkin lucky semua atau unlucky semua, nggak mungkin seperti itu. Tapi ada kondisi di mana kita juga bisa menghadapi unlucky kalau seandainya ternyata anak yang di sini itu tidak tidak memungkinkan untuk bisa di pruning gitu ya. Padahal dari hasil ininya menyatakan bahwa nggak mungkin ini yang terpilih gitu, misalkan kayak gitu. Mungkin itu ada pertanyaan mungkin kalau ada. Kalau nggak ada mungkin bisa dikerjakan soalnya. Halo. Kalau untuk ordernya itu selalu itu ya Mas, selalu Ya, yang anak kiri dulu itu pasti itu. Ya, selalu. Itu hanya asumsi ya. Asumsinya adalah kita nggak mungkin kan kalau dari sisi pemrograman kan selalu yang anak pertama yang akan di-generate gitu ya. Jadi itu asumsi common gitu ya. Dalam pemrograman seperti itu, terus kemudian dalam sisi memang larinya ke arah sana gitu ya, larinya ke arah state mana yang duluan dievaluasi itu yang akan berada di sebelah kiri gitu ya, asumsinya kurang lebih seperti itu. Oke, Mas, silakan kalau min max-nya urutannya udah fix pasti juga Mas? Ya, ini adalah komputer, ini adalah orang, ini adalah komputer, ini adalah orang, atau mungkin ini adalah algoritma kita, ini algoritma orang lain, ini adalah algoritma kita, ini adalah algoritma orang lain. Atau dalam tanda kutip adalah pihak kita pengen memaksimalkan nilai kita kan, selalu kan. Lawan pada saat kita bermain tertentu pasti pengen meminimalkan kita, pengen mengalahkan kita kan. Gitu ya. Pada saat gantian kita pengen memaksimalkan nilai kita. Jadi max min max-nya apakah selalu sama? Jawabannya iya. Kita mulai dari state yang bisa kita kontrol. Kayak gitu, Mas. Oke, Mas. Makasih. Sama-sama. Ada yang lain? Silakan. Mungkin bisa di-solve dengan minimax dan juga alpha beta pruning. Saya berikan slide-nya gitu ya. Nanti teman-teman bisa kirimkan ke saya. Saya buka ini ya, buka LMS ya. Halo, Mbak Mas. Siap Mas. Iya Mas, oke. Oke. Slide-nya sudah bisa di-download yang ini. Sudah, saya sudah download kok. Sudah ada ya, oke. Lakukan ininya. Nanti saya buka. Saat ini saya akan buka. Jadi mungkin perkuliahan sudah bisa kita akhiri dan dengan teman-teman bisa bekerja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih semuanya.